Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, kakek tadi ngasih pinjem buku ini. Kira-kira buku apa ya? Katanya sih, wow, kamu harus baca, soalnya seru banget bukunya. Wow, teh jadi penasaran. Cerita Alas Roban. Kayak pernah denger wow soal Alas Roban. Wah, ternyata buku ini tentang misteri hutan atau alas roban. Wih, gambarnya juga bagus-bagus banget. Wow, makin penasaran. Wow, mulai baca yang ini. Cerita warung setan alas roban. Seru kayaknya. Kini kita telah merdeka. Pada suatu malam, ada seorang sopir truk yang harus melewati alas roban karena harus mengirim barang keluar kota. Kebetulan sekali, malam itu adalah malam Jumat Kliwon dan sopir truk tersebut sampai di alas roban sekitar jam 12 malam. Wah, seru nih. Halah, apes nyopir sendirian gini emang gak enak, gak ada keneknya, gak ada yang diajak ngomong. Si Pardi pakai sakit gak berangkat. Nasib. Kok udah masuk hutan aja sih? Apa ini alas roban itu ya? Aduh. Iya, udah sampai alas roban. Aduh, menurut cerita sopir-sopir yang lain, katanya di alas roban ini angker, banyak misteri-misteri gitu. Semoga selamat deh aku. Kok merinding ya? Aduh, jadi pengen pipis nih. Kebelet banget mendadak. Gimana ya? Aduh, nggak tahan nih aku. Ya wes lah, aku berhenti di pinggir jalan itu aja, cari tempat pipis. Udah nggak tahan banget soalnya. Mendingan agak masuk ke hutan aja deh. Nanti kalau di pinggir jalan, kalau ada mobil lewat, kena sinar lampu, kelihatan dong Angry Birdku. Wah, menyeramkan juga ya alas roban ini, sepi. Padahal kan aku hanya berjarak beberapa meter aja dari jalan raya. Tapi kok udah kayak nggak ada suara apa-apa ya. Kedap gitu, nggak ada suara motor lewat atau mobil. Eladalah, kok ada monyet? Itu monyet putih ya? Loh, malam-malam kok ada monyet sih? Kenapa monyet-monyet itu seperti menyambutku ya? Dan kayaknya mereka marah aku masuk ke hutan ini. Hei monyet, apa yang kamu lihat? Gantengan akulah kemana-mana. Udah sana pergi. Hus. Dasar kalian monyet-monyet aneh. Jam segini masih keliaran. Tidur, besok cari makan lagi. Kayaknya aku pipisnya di sini aja deh. Udah terlalu masuk jauh ke dalam hutan, takut tersesat nanti. Woi monyet, kamu mau liatin aku pipis? Pergi sana. Hus. Sopir itu sangat heran kenapa pada malam hari biasanya monyet kan tidur, ini kok malah berkumpul. Dan anehnya monyet-monyet itu berwarna putih, matanya merah menyala.
Sopir truk itu terus menduga-duga dalam hatinya, apa mungkin gerombolan monyet-monyet itu marah karena dia udah masuk wilayahnya. Yang menjadi pertanyaan, kalau monyet-monyet itu marah biasanya kan menyerang. Cuman monyet-monyet itu berdiam diri di tempatnya seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Supir itu. Wah, semakin seru ceritanya. Lanjutkan nggak ya? Oh, teh takut. Mana sendirian di rumah lagi. Tapi nanggung sih. Oh, kan kepo, pengen tahu kelanjutannya. Baca lagi deh. Sampai mana ya tadi? Oh, ini. Akhirnya sopir truk itu menemukan tempat untuk dia buang air kecil jauh di tengah hutan. Dengan perasaan tidak tenang, sopir truk itu akhirnya buang air kecil dengan agak tergesa-gesa. Soalnya dia merasakan hawa yang berbeda, seperti ada yang mengawasi dari jauh. Wah, serem banget cerita ini. Sayang aku bukanlah Bang Toyib yang tak pulang-pulang. Hah? Siapa itu? Perasaan barusan kok ada yang memanggil namaku. Suaranya berat, bikin merinding. Siapa di situ? Muncul saja. Apa mungkin aku halu ya, saking takutnya dengan monyet tadi? Ada-ada aja. Dan tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar. Sumanto. Perasaan di belakangku kok kayak ada yang mondar-mandir ya. Kenapa di alas roban ini hawanya tiba-tiba menjadi dingin? Aduh, apa mataku yang salah lihat? Sepertinya ada orang yang berjalan di ujung sana. Sekarang. Siapa di situ? Sesama sopir, jangan saling mengganggu dong. Pergi dari sini sekarang. Jangan kotori tempat kami. Wes to, rasa guyonan neh aku wedi ki, ora lucu. Paling kowe yo sopir kaya aku to. Ayo muncul. Kok para monyet itu terus ngikutin aku sih? Maksud monyet-monyet itu apa ya? Kok kayak seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi kan aku nggak paham. Hah? Apa itu? Kok kayak orang tiduran di atas batu? Kok jadi merinding gini aku? Banyak gangguan. Kabur aja. Udah selesai kok pipisnya. Aduh, takut. Amit-amit Mbah, amit numpang lewat. Apa aku lupa bunyikan klakson ya waktu lewat jembatan tadi? Sopir tersebut merasa ketakutan karena banyak kejanggalan yang terjadi di alas roban. Mulai dari para monyet yang selalu mengikuti dia, terus ada suara yang seperti memanggil nama beliau, dan juga Pak sopir tersebut seperti melihat ada mayat yang tergeletak di atas batu. Akhirnya sopir tersebut melanjutkan perjalanannya dengan penuh ketakutan, dan beliau ingin mencari rumah makan atau warung untuk sekedar beristirahat. Kayaknya bener ya kalau misteri alas roban itu angker.
Kalau menurut cerita teman-temanku yang sopir juga, katanya di sini ada kerajaan setan, kerajaan jin, dan sering banget katanya kecelakaan di sini disebabkan oleh hal-hal mistis. Kok ada bangkai mobil di situ? Wah, ini pasti salah satu korban kecelakaan yang terjadi di sini. Kalau melihat dari kerusakan mobilnya, pasti ada yang meninggal deh. Kasihan. Aduh, aku kok jadi lapar ya. Semoga ada warung di sini. Aku pengen istirahat sebentar ngopi biar nggak ngantuk. Kalau nggak salah itu angkringan ya. Alhamdulillah, aku bisa ngopi di situ. Parkir sini aman gak sih? Aman sih kayaknya, soalnya kan gak ada mobil yang melintas. Udah jam 1 ini. Semoga masih ada kopi atau nasi gitu. Kula nuwun, permisi. Mas, Mbak. Ada tamu. Monggo mas, silahkan pinara. Monggo. Masih buka ya Mbak? Masih buka kok mas. Monggo mlebet. Masuk mas, duduk. Ada kopi ndak Mbak? Oh, masnya mau kopi? Ada kok mas. Teh juga ada. Malah susu juga ada mas. Kopi saja Mbak, saya kok ngantuk dan juga lapar. Iya mas, iya ada kok. Lah keneknya mana mas? Suruh masuk aja sekalian. Saya sendirian kok Mbak, kenek saya libur, katanya sakit. Oh alah, masnya ini sendirian toh. Lah memangnya mas mau mengantar barang kemana mas? Mau ngantar barang ke Jakarta Mbak. Jakarta? Waduh, masih jauh banget itu mas. Lah kenapa masnya nggak lewat tol aja tadi? Biar hemat Mbak, sisa uang sakunya kan banyak, lumayan kan? Iya mas, iya, saya paham kok. Ya udah Mbak, saya pesen kopi 1 ya, yang manis kayak Mbaknya. Cie. Alah mas, udah tua gini dibilang manis, bisa aja sih godainnya. Ya udah, tunggu ya, saya buatkan dulu kopinya. Ngomong-ngomong, Mbaknya buka warung di sini sendirian, apa nggak takut? Lah masnya nyetir sendirian lewat alas roban jam segini, memangnya nggak takut? Mbaknya bisa aja bikin gemes. Ya takut sama hantu Mbak, katanya di sini angker. Angker? Walah mas, sama hantu aja kok takut. Kalau saya nggak buka warung kayak gini, dari mana saya bisa makan mas? Lah suami Mbak kemana? Suami saya sudah meninggal mas karena kecelakaan. Oh maaf ya, saya tanya seperti itu. Terus anak-anaknya kemana Mbak? Anak-anak saya juga sudah meninggal kok mas, karena kecelakaan juga bareng sama bapaknya. Kok meninggalnya bisa karena kecelakaan semua Mbak? Waktu itu kami sekeluarga mau pergi jalan-jalan mas. Tiba-tiba sampai alas roban, rem mobil kami blong. Ya udah, masuk jurang deh. Suami dan anak-anak saya meninggal. Wah, lah Mbaknya ikut nggak? Ya ikutlah mas. Saya kan duduk di depan, anak-anak saya di belakang. Yang nyetir suami saya. Berarti yang selamat cuma Mbaknya aja ya? Udah mas, gak usah dibahas. Gimana rasa kopinya? Monggo dicoba, diunjuk, diminum mas. Iya sampai lupa Mbak, saya coba dulu ya. Kata almarhum suami saya dulu, katanya sih nih mas, kopi buatan saya enak banget. Wah pokoknya mantap. Kenapa kopi ini rasanya kok aneh ya? Kayak bau-bau apa gitu, menyengat banget. Widih, sampai bengong kayak gitu. Gimana? Mantep pol kan kopinya? Enak sih Mbak, tapi kok baunya aneh ya. Rasanya juga hambar. Apakah belum dikasih gula Mbak? Hambar? Bau nggak enak. Masa sih mas kayak gitu? Coba deh masnya sambil ngambil makanan. Siapa tahu kan lebih enak mas. Itu mas, jajannya dimakan dulu. Masih lengkap, masih anget.
pasti ngopinya lebih mantep. Udah jam 1 malam gini, kok makanannya masih banyak banget sih Mbak? Kayaknya belum laku sama sekali. Menghina banget sih Mas. Kan saya baru buka jam 12 malam tadi. Latihan yang jajan kesini sukanya malam-malam Mas, sampai subuh. Kok bukanya malam Mbak? Kenapa nggak buka pagi sampai sore aja? Mbaknya ini wanita loh, bahaya di tengah alas roban kayak gini sendirian. Cie, perhatian banget. Saya itu kalau pagi sampai jam 12 malam tidur Mas di rumah. Justru yang bahaya itu Masnya loh, ngeper sendirian lewat alas roban tengah malam gini. Kalau saya sih nggak berani Mas. Iya Mbak, tadi saya ketemu monyet banyak banget. Terus waktu saya pipis ada yang manggil-manggil nama saya. Terus sepertinya kok ada mayat ya di tengah hutan alas roban ini. Pipis? Emangnya tadi Masnya berhenti di pinggir jalan untuk pipis? Iya Mbak, kebelet pipis. Makanya saya berhenti dan pipis di tengah hutan itu. Apa Mas? Pipis di tengah hutan? Oh, gitu ya. Kenapa Mbak? Kok ekspresinya berbeda? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, santai aja. Oh iya, gimana? Mau nambah gula nggak? Katanya tadi kopi saya hambar. Iya Mbak, kalau boleh pesan satu lagi, tapi yang manis ya Mbak. Kayak Mbaknya itu dong. Alah, wes Thomas. Dari tadi kok memuji terus. Ya udah, saya buatin dulu. Tunggu. Ngomong-ngomong, Mas wes kawin durung Mas? Punya anak piro? Saya nikah udah 10 tahun Mbak, anak saya 10. Rajin banget sih Mas bikinnya. Tiap tahun istrinya bertelur dong. Iya Mbak, nggak tahu udah KB macam-macam nggak cocok. Mbak, boleh nggak saya pesen mie rebus gitu yang pedes? Saya lapar. Oh, mau pesan mie? Ada kok, ada. Gimana? Mau pakai telur nggak? Pakai Mbak, telur 2 ya. Telurnya 2 ya Mas. Kayak punya Masnya dong. Guyon Mas, guyon. Mbaknya bisa aja ya. Tunggu Mas, saya buatkan dulu. Sebentar kok paling. Hah? Kok ada yang aneh ya dengan cara jalan Mbaknya itu? Kayak pakai sepatu roda, jalannya cepet banget dan gak ada gerakannya seperti orang berjalan. Gerakannya juga cepet banget kesana kemari. Aduh, malah jatuh sendoknya. Mana sih? Ada apa Mas? Kok kayak ada benda yang jatuh? Enggak apa-apa Mbak, sendok kopinya jatuh kok. Saya ambil sendiri saja. Hah? Itu kan kaki Mbaknya. Kok melayang? Sudah ketemu belum Mas sendoknya? Lama amat sih nyarinya. Sudah Mbak, sudah. Kenapa Mbaknya nggak menyentuh tanah? Pantesan aja pergerakan jalannya sangat lembut sekali, kayak pakai sepatu roda. Ternyata dia melayang. Jangan-jangan, aduh. Loh, kok masih jongkok di situ Thomas? Bangun. Iya Mbak, iya. Lah, Masnya itu kenapa toh? Kok wajahnya kayak orang ketakutan gitu? Habis lihat apa Mas? Enggak apa-apa Mbak. Mungkin saya harus pergi sekarang Mbak. Takut telat sampai Jakarta nanti. Loh, piye toh iki Mas? Katanya pesen mie pakai 2 telur. Itu loh udah mau jadi. Enggak apa-apa Mbak. Nanti saya bayar aja mie-nya, enggak apa-apa. Saya harus pergi sekarang. Saya sudah kenyang. Sudah kenyang? Apa sudah tahu? Sudah tahu? Tahu apa Mbak? Akhirnya kamu tahu ya kalau aku ini hantu korban kecelakaan satu keluarga.
Hah? Hantu? Wah, hantu. Aduh, apes banget hantu. Aku tunggu ya Mas, kembali ke Alas Roban sini, ke warungku. Mie-nya aku buatin yang enak banget Mas, pakai 2 telur. Aduh, apes. Gak mau lewat sini malam-malam. Takut. Takut. Dan ternyata Pak sopir itu ketemu dengan arwah korban kecelakaan satu keluarga yang meninggal di Alas Roban. Arwah dari si ibu keluarga itu masih gentayangan. Katanya sih masih ada urusan di dunia soal utang piutang. Dan Pak sopir itu menyimpulkan kalau dia mendapatkan apes ketemu dengan hantu karena kencing atau pipis sembarangan di Alas Roban. Wah, seru banget cerita misteri warung setan di Alas Roban ini. Dan ternyata dalam buku yang punya kakek ini masih banyak banget cerita misteri yang menyeramkan tentang Alas Roban. Alas Roban, tempat di mana sejarah, misteri, dan mitos tak pernah tidur. Wah, keren. Tuh kan, banyak banget cerita tentang Alas Roban yang menyeramkan. Nih, ini juga kapan-kapan bacakan lagi ya teman-teman buat kalian. Jangan lupa ketik mau, nanti lanjutin deh cerita yang lebih serem banget. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Mwah. Mari semua ikut berlomba menuju Indonesia Jaya. Panjat